Salam, selamat pagi saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan pagi Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada pagi ini adalah mentaati dengan sabar. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15 tertulis, katanya, yaitu Tuhan berfirman kepada Abraham, "Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak." Abraham mentaati dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku, dalam ayat 15 ini dicatat dengan jelas bahwa Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya karena dia mentaati dengan sabar. Andai kata dia tidak sabar, sudah tentu dia tidak akan memperoleh segala janji itu. Ada dua janji Tuhan kepada Abraham. Janji yang pertama adalah Allah berjanji bahwa Abraham akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Arti berlimpah-limpah adalah lebih daripada cukup dan bahkan ada yang dikongsikan kepada orang lain. Janji Tuhan ini digenapi kepada Abraham. Abraham menjadi orang yang terkaya di seluruh tanah Kanaan pada zamannya. Hal ini dicatat di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang kedua tertulis, "Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya." Bukan hanya pribadi Abraham yang menjadi sangat kaya, tetapi keturunannya juga menjadi orang-orang terkaya. Alkitab mencatat tentang kekayaan Ishak anaknya dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. "Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Saudaraku, sampai sekarang keturunan Abraham dari anak perjanjiannya Ishak, yaitu orang-orang Yahudi pada saat ini, mereka adalah orang-orang yang terkaya di dunia. Saudara, janji Tuhan yang kedua kepada Abraham adalah Tuhan berjanji memberikan keturunan atau bangsa yang besar kepada Abraham. Mungkin ada yang berkata ini tidak benar-benar digenapi dengan merujuk bangsa Yahudi di Israel. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas dalam kitab Roma pasal 9 ayat 7 dan 8. "Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu." Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan Abraham. Ini berarti anak-anak perjanjian itu adalah mereka yang memiliki iman seperti Abraham, bukan anak-anak yang bersifat daging. Dalam Galatia pasal 3 ayat 7 tertulis, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham." Orang-orang yang hidup dengan iman Abraham adalah orang-orang Kristen, 1/3 daripada penduduk dunia ini. Saudaraku,
kalau Tuhan yang berjanji, janjinya pasti digenapi, ya dan amin. Karena itu sekali-kali kalau Tuhan berjanji, kita tidak boleh meragukannya. Karena segala janji Tuhan itu murni dan pasti akan terjadi. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya, dan itu digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Haleluya. Kiranya renungan pada pagi ini memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar, luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya segala janji Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Tidak ada satupun janji Tuhan yang kami ragui, ya Tuhan. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Ajarlah kami bersabar untuk menghadapi apapun yang kami hadapi ke depan ini, supaya kami dapat menikmati segala janji Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi saudara pendengar dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa sesuai dengan keperluan mereka, apa yang mereka perlukan saat ini, ya Tuhan. Kalau mereka perlu kesembuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Kalau mereka memerlukan kecukupan, berikanlah kecukupan kepada mereka. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, tidak membiarkan kami menderita dengan begitu saja, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuntunlah hidup kami, jauhkan kami daripada segala musibah, jauhkan kami daripada segala jangkitan COVID, jauhkan kami daripada segala hal yang tidak diingini. Karena kami percaya bahwa penyertaan dan pimpinan perlindungan-Mu adalah sempurna dan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.